Ada man naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Faslun wala tajuzu khalfal muhditsi li'annahu laisa min ahli shalah. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Islam yang ada di Pondok Benda RT 01 RW 04 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekarang ini Senin tanggal 19 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Kita hari ini dikagetkan dengan satu kasus peringatan Isra Mi'raj yang dicampur dengan dangdut koplo lagi ya. Nah itulah, jadi fenomena masyarakat itu seperti itu. Sebetulnya barangkali itu dianggap lumrah terjadi di mana-mana. Lah masalahnya tidak sadar bahwa kehadirannya itu di ruang publik, diviralkan, padahal backdropnya masih jelas Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi ada biduan yang serono ngibing lalu goyang erotis, ada penonton juga pokoknya dangdut koplo ini. Betul-betul menjadi keprihatinan, dan tadi saya sudah banyak memberikan masukan ke Radio El Sinta dan didengar oleh seluruh Indonesia, siaran nasional itu. Orang Banyuwangi juga tahu dengar itu. Nah, kajian kita pada kali ini tidak ada hubungan dengan soal dangdut koplo, ya, tidak akan kita bahas lagi dangdut koplo. Dan masa Isra Mi'raj dicampur sama dangdut koplo itu? Wah, menghina banget itu. Ya. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita seperti itu. Dalihnya sudah selesai katanya acaranya. Sudah pada pulang orang-orang gitu. Tinggal menghibur orang yang lagi pada kerja bakti, bersih-bersih. Kerja bakti bagaimana pada menikmati itu di kursinya kan? Nah, sudah. Ini bagaimana hukum sholat di belakang imam yang batal? Tahu betul bahwa makmum itu, ya apakah tahu betul atau tahu nggak betul atau memang nggak tahu gitu ya. Nah, ini ada riwayatnya, ada keterangannya dalam kitab ini. Yang jelas wala tajuzu khalfal muhditsi. Tidak boleh sholat dilakukan di belakang atau bermakmum dengan imam yang sedang berhadas, yang batal. Kenapa li'annahu laisa min ahli shalah? Karena imam yang batal itu ya memang tidak termasuk ahli sholat. Tidak layak orang sholat bila tidak punya wudu. Karena hadisnya nyata betul begitu, innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi wudu'in wala shadaqatan min ghululin. Allah tidak berkenan menerima sholat orang yang tidak punya wudu. Juga Allah tidak akan menerima sedekah orang yang dari hasil mencuri atau korupsi. Gitu. Lalu fa'in sholla khalfahu ghairal jumu'ati walam ya'lam thumma alima. Kalau ada orang tiba-tiba bermakmum padahal imamnya udah batal dan di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sudah kacau lagi. Pokoknya di luar sholat Jumat jamaah, ternyata imamnya batal. Gitu. Tapi makmum nggak ngerti waktu sholat. Tahu-tahu setelah selesai sholat. Lah, dalam kondisi tahu-tahu setelah selesai sholat ini, bagaimana ini? Ya. Fa'in kana dzalika fi athna'i sholati nawa mufaraqatahu wa atamma.
Kalau kejadian dia mengerti mengenai batalnya imam itu masih dalam kondisi sholat, maka wajib dia mufarokoh, lalu menyempurnakan sendiri. Mufarokoh itu artinya dia niat untuk tidak bermakmum, saya mau nerusin sholat sendiri, walaupun di barisan, tidak harus keluar juga. Ya, batalnya karena apa? Dengar betul dia kentut misalnya kan. Ya, kalau dia tetap malu nggak mau keluar, ya, itu makmum semua kalau tahu wajib mufarokoh. Ya. Lalu menyempurnakan sholatnya, menyelesaikan hingga salam berapa kali rokaat yang belum selesai gitu. Imamnya jelas nggak sah kalau batal, gitu. Wa in kana ba'dal faraghi lam talzamhul i'adatu. Tetapi kalau mengetahuinya setelah selesai, mengetahuinya barangkali dikasih tahu sama dia bahwa saya batal, tapi saya mau keluar nggak enak, malu, segala macam itu. Lah, lam talzamhul i'adatu, tidak mewajibkan makmum yang begitu itu untuk mengulang. Jadi tetap aja sah, gitu. Itu tidak wajib untuk mengulang. Kenapa? Li'annahu laisa ala hadathi amaratun fa'udhiro. Karena tidak ada tanda-tanda dia batal, maka uzur. Yang begitu itu uzur. Nah, jadi mengenai batalnya imam ini dilihat posisi kita mengetahuinya kapan. Kalau mengertinya setelah sholat, sudah, kita tidak perlu mengulang, gitu. Karena alasannya tadi li'anna hulaisa ala hadathi amaratun fa'udhira fi sholati khalfah. Karenanya dianggap uzur tetap bermakmum dengan imam yang batal, kondisi begitu. Ya, tapi ini untuk sholat yang bukan Jumat loh ya. Kalau Jumat masih ada perincian lain, karena Jumat ini khusus. Sehingga ada uraian bahwa fa in kana fil jumu'ati, kalau kejadiannya itu dalam sholat Jumat, imam batal gitu. Faqad qala Syafi'i rahimahullahu fil di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan in tammal adat bihi lam tasihhal jumu'atu. Li'annahu faqda syartil jumu'ah, atau li'annahu faqada syartol atau faqada syartil jumu'ah, atau faqada syartol jumu'ah, faqada syartul jumu'ah. Kalau memang jumlahnya itu hanya 40-40-nya sama dia, jadi memang hanya itu minimal betul berjamaahnya. Batal satu, imamnya batal, itu nggak sah semua itu, karena berarti kan nggak genap. Persyaratannya kan minimal 40 gitu. Tapi kalau 41 aja masih bisa, karena berarti masih lengkap, batal satu pun gitu, walaupun batal satu gitu. Jadi tampaknya ada perincian model begitu itu. Gitu. Karena memang minimal 40 orang. Lalu wa in tammal adadu dunahu, kalau sempurnanya bilangan di luar dia gitu ya. Artinya sudah 40 makmumnya, berarti 41 sama dia gitu, sohat, sah, itu tetap sah. Kenapa? Li'annal adada wujida wahadathuhu la yamna'u sihatal jumu'ah. Karena jumlahnya memenuhi syarat 40 orang, dan hadas imam tadi tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat. Ini sebagaimana kamala yamna'u fi sairis sholawat, sebagaimana tidak mencegah keabsahan sholat para makmum
ketika imamnya batal, yang batal dia sendiri. Gitu. Ini kalau Jumat kaitannya sama jumlah jamaah. Gitu. Tapi kalau masjid kita ini ya sudah anggap sama karena jamaahnya kan lebih, bisa 100 kan lebih ini. Jadi tidak masalah. Maksudnya kalau batal ya biarin aja batal, tapi makmumnya semua ya tetap sah. Nanti imamnya ngulang sendiri apa? Duhuran, sholat duhur. Karena memang dia sendiri yang batal. Ya. Lalu uraian berikutnya, wa yajuzu lil mutawaddi ayyusalliya khalfal mutayammimi. Orang yang punya wudu atau orang yang menghilangkan hadasnya dengan berwudu itu tetap sah bermakmum dengan orang yang tayamum, dengan menghilangkan atau sholatnya dengan tayamum. Itu boleh kita bermakmum dengan makmum yang dia tidak berwudu tapi tayamum, boleh. Kenapa? Li'annahu ata antoharotihi bibadalin. Karena dia menjadi berstatus tidak berhadas dengan badalnya wudu itu, yaitu tayamum. Artinya tetap saja dia dianggap sah untuk menjadi imam sekalipun dia dengan tayamum. Gitu. Ini sebagaimana kaghasilir rijli idza shalla khalfal masih alal khuf. Sebagaimana orang yang ketika wudunya menyempurnakan membasuh kaki ini, dibasuh gitu kan. Kalau wudu kita selalu membasuh, tapi dalam keadaan tertentu orang boleh tidak membasuh kaki, cukup diusap sepatunya. Tapi sepatu yang diusap itu tidak dikasih perlu dicuci gitu ya, diusap aja begitu. Syaratnya dia dipakai selama 3 hari 3 malam. Ada nggak orang pakai sepatu 3 hari 3 malam nggak dicopot? Nggak pernah ada di kita ini. Paling orang di kantor aja kita copot-copot sepatu kalau nggak mau. Tadi saya ke kantor malah nggak pakai sepatu. Ya, lupa padahal harus menjadi rohaniwan, tadi menjadi rohaniwan yang nyumpain orang pejabat gitu. Akhirnya ya disusulin sepatunya. Ini maksudnya orang yang memakai sepatunya itu terus menerus 3 hari boleh tidak membasuh, cukup diusap pada bagian luarnya. Itu boleh bermakmum dengan imam yang posisinya mengusap sepatu walaupun dia berwudu. Juga boleh bermakmum dengan orang yang tayamum walaupun dia berwudu. Boleh bermakmum dengan orang yang hadas selama tidak mengerti. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dia dengar buang anginnya imam, dia wajib muwarokoh. Kalau tidak bisa nggak sah. Jadi itu kan mengertinya setelah selesai itu baru mengerti, baru tahu kalau dia batal gitu. Jadi pokoknya tidak ada hubungan keabsahan makmum dengan imam, kalaupun misalnya imamnya batal. Jadi begitu. Wa fi sholati thahirati khalfal mustahadati wajhani. Tetapi ini terkait keabsahan orang yang sholat. Ini wanita, ini khusus wanita. Wanita yang bersih, maksudnya tidak sedang bermasalah dengan menstruasinya, memang dia suci. Tiba-tiba dia bermakmum dengan imam wanita yang punya istihadah, punya men yang gak teratur, sudah 16 hari masih mens. Kadang-kadang ntar sehari ini keluar, besok tidak, tapi gak jelas begitu tuh. Itu masuk dalam kelompok mustahadah, walaupun untuk wanita yang sudah menjelang menopause mennya kadang gak teratur.
kadang keluar, kadang tidak, sebulan mens, sebulan besok, 2 bulan tidak, dan seterusnya. Lama-lama habis gitu kan. Ini artinya tidak ada hubungan, tetap sah wanita yang masih mens bermakmum dengan wanita lain yang kebetulan punya istihadah. Itu begitu. Status-status makmum dan imam itu masing-masing. Tapi memang terkait ini ada 2 pendapat mengenai sah atau tidaknya. Kalau hubungannya dengan awal tadi tetap sah, hubungan makmum dengan imam itu tetap sah. Tetapi khusus untuk itu, khusus untuk wanita yang istihadah dan yang suci tadi, ada 2 uraian. Ahaduhuma, yang pertama, ya juzu, boleh. Seperti yang di atas tadi, boleh tetap bermakmum wanita yang suci dengan wanita yang sedang istihadah. Itu begitu pendapat pertama. Jadi dikatakan tadi ahaduhuma ya juzu kal mutawaddi khalfal mutayammim, seperti orang yang berwudu bermakmum dengan imam yang tayamum. Kalau itu boleh, berarti orang yang wanita yang bersih, yang tohirah, bermakmum dengan wanita yang mustahadah, yang punya sakit istihadah tadi, darah istihadah. Ini memang khusus bagi wanita dan memang harus tahu. Sehingga dalam kitab Safinah dikatakan aqallul haidi, lalu aktsarul haidi, lalu yang umumnya orang berapa. Jadi batas minimal orang mens berapa, batas maksimalnya mens berapa, umumnya wanita mengalami mens berapa hari, itu sampai sebegitunya diuraikan. Karena untuk mengetahui posisi dirinya itu. Jadi kalau men itu kan maksimal 15 hari. Di hari 16 itu sudah istihadah. Bagaimana? Ya tetap keramas dan sholat. Jangan berhari-hari sampai 1 bulan gak sholat-sholat. Alasannya men enggak. Jadi kalau men itu sudah di atas setengah bulan, kesananya tetap sholat. Pakai pempes sih apa? Pakai pembalut gitu. Maksudnya apa? Supaya tetap higienis gitu. Walaupun sebelum sholat tetap dibersihkan. Itu hukum orang istihadah seperti itu. Demikian halnya puasanya. Puasa dalam kondisi keluar darah karena ini istihadah itu tetap wajib. Walaupun kemudian ibu-ibu tertentu kalau sudah seperti itu yang dipikirin bukan sholat dan puasanya, yang dipikirin sebetulnya saya sehat enggak. Kemudian buru-buru ke dokter kan gitu. Nah, jadi ini kesehatan masalah rahim itu ada hubungannya dengan soal ibadah, tetapi juga yang lebih manusiawi lagi dipikirin adalah sehat atau tidak. Lalu kemudian konsultasi pada ahlinya. Itu memang sudah begitu ininya, keterangannya. Jadi tadi yang pertama mengatakan boleh, seperti orang wudu bermakmum dengan tayamum, orang tohirah bermakmum dengan mustahadah. Lalu yang kedua, atau sedangkan yang kedua mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Seorang wanita yang mengerti ibu-ibu di depan itu dia istihadah, kok dia nekat bermakmum dengan dia, tidak boleh. Ini pendapat yang kedua ini. Apa alasannya? Li annaha lam ta'ti bi taharatin anin najasati, anin najasi. Karena dia tidak bisa melakukan toharoh akibat masih ada najis. Gitu. Wali annaha taqumu maqamaha. Ya. Dan toharohnya itu menjadi posisi pada posisi wudu. Ini dikatakan fahuwa kal mutawaddi khalfal muhdits, seperti halnya orang yang berwudu bermakmum dengan orang yang berhadas. Kalau tahu betul dia tidak sedang berwudu, tidak punya wudu, kok dimakmumi, ya tidak sah. Itu ibaratnya begitu. Jadi karenanya
memang betul-betul harus hati-hati dan teliti nih soal sholat yang hubungannya imam dan makmum. Jadi beberapa kali kajian fikih yang terakhir ini, hubungan imam makmum, hadas tidak hadas, imam makmum kemarin itu sama-sama lupa, imam makmum yang satunya bagus bacaannya yang lain tidak, ini nanti diulang lagi atau dijelaskan lebih lanjut lagi tentang bagaimana makmum yang mendengar bacaan imamnya khususnya Fatihah kacau. Apakah makmum itu sah bermakmum dengan imam yang kacau itu? Itu juga nanti akan diuraikan. Ya. Kemudian ini sebelum yang itu, sebelum soal bacaan, ada keterangan bahwa wa yajuzu lil qaimi ayyusalliya khalfal qa'idi. Boleh seorang yang bisa berdiri bermakmum dengan makmum yang duduk sholatnya. Boleh. Tapi tentu duduknya memang betul-betul karena uzur, bukan karena memang lagi posisi duduk dia berdiri, enggak begitu. Jadi maksudnya karena dia memang nggak bisa berdiri, sholatnya duduk, kita makmumnya boleh tetap berdiri. Tapi bacaannya kan tetap kenceng itu, ya bacaan imam yang duduk gitu. Apa alasannya soal ini? Wa yajuzul qaimi ayyusalli khalfal qa'id li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalisan wan nasu khalfahu qiyamun. Karena pernah Rasulullah menjadi imam, beliau sholatnya duduk, sementara seluruh makmum yang di belakang pada berdiri. Itu alasannya. Dan kenyataannya waktu itu Abu Bakar pun berdiri, tetapi mengeraskan bacaan beliau, yang kemudian menjadi mubaligh, yang bertugas untuk mengeraskan bacaan imam. Jadi begitu. Para jamaah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ini terkait imam yang sudah osteoporosis, sudah susah sujud, susah rukuk, di atas 80 tahun gitu masih harus sholat. Selama dia masih normal, psikisnya masih ning gitu, tetap wajib sholat walaupun sudah nggak bisa berdiri misalnya. Karenanya di sini disebutkan wa yajuzu lirraqi'i was-sajidi ayyusalliya khalfal mumiyi ila ruku'i was-sujud. Imam atau makmum yang masih mampu berdiri sah berimam atau bermakmum mengikuti imam yang sudah berisyarat ketika sujud dan ruku'. Itu kan orang yang memang duduk di kursi kan berarti berisyarat. Rukuknya begini, sujudnya agak turun lagi gitu. Tapi ketika dia Allahu Akbar rukuk, makmumnya tetap rukuk, jangan ikut duduk. Karena memang itu kondisinya dia duduk akibat tidak mampu berdiri. Sehingga itu tetap dinyatakan sah. Ya, bermakmum dengan imam yang berisyarat dengan cara duduk waktu mau rukuk dan tetap duduk ketika menjalankan sujud. Ini menggambarkan bahwa sholat itu tetap wajib dalam kondisi apapun, dan misi utama peristiwa Isra Mi'raj itu ya sholat itu. Dan itu satu-satunya kewajiban yang langsung Rasulullah mendengar langsung dari perintah Allah, bukan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mengikut, hanya mengantar sampai pada posisi tertentu tidak mampu. Makanya dalam syair tadi disebutkan, syair Al-Busayri tadi yang saya ulang-ulang itu. Ya, Imam Al-Busayri menyebut mengenai itu, mengenai Isra Mi'raj ya. Saroita min haramin ahlan. Ijazab. Saroita min haramin lailan ila haramin. Itu bahasa beliau.
kama sarol badru fi bajin minadh-dhulami. Jadi seperti halnya bulan purnama yang berjalan di kegelapan malam. Itu terang benderang apa hasil yang beliau peroleh akibat Isra Mi'raj. Misi suci Isra Mi'raj peringatannya dicampur dengan dangdut koplo itu yang betul-betul kacau itu. Ya. Padahal peristiwanya sangat sakral itu. Suci betul karena Rasulullah dipanggil Allah langsung dan menghadap hatta dana fatadalla baina qausaini aw adna. Ya, dalam syairnya tadi disebutkan wabit tatarqi, ya, dan engkau akhirnya naik, ya, wabit tatarqi, engkau naik ke langit dan kemudian mendekat pada Allah baina qausaini au adna, ya, antara dua jengkal atau malah mungkin kurang dari dua jengkal dekatnya Nabi dengan Allah. Itu jangan dipahami dengan makna yang hakiki, tapi makna maknawi kedekatan Rasulullah pada Allah. Dan tidak ada nabi lain yang seperti itu. Malaikat Jibril nggak sanggup mengikuti pada prosesi yang itu. Nah itu, jadi demikian sakralnya peringatannya dicampur dangdutan, itu kacau betul. Nah, jadi ini masya Allah ya peristiwa yang di Banyuwangi itu ya. Baik, jadi ini kaitan dengan boleh bermakmum dengan imam yang berisyarat untuk ruku dan sujudnya. Itu ada alasannya karena Rasulullah waktu itu pernah sholat duduk dan para makmum semuanya berdiri. Jadi begitu. Ini ada penjelasan li annahu ruknun min arkanis shalah fajaza lil qadir alaihi ayyatamma bil ajiz anhul qiyam anhu kal qiyam. Karena itu bagian rukun dari rukun-rukun salat, fajaza lil qadiri, maka boleh bagi orang yang mampu untuk berdiri, ayyatamma, kalau dia bermakmum bil ajiz dengan orang yang lemah tidak mampu berdiri, anhu akal qiyam, seperti halnya berdiri. Jadi intinya boleh bermakmum dengan orang yang duduk gitu. Lah ini kemudian yang kita maksudkan tadi mengenai bacaan diuraikan dalam keterangan berikutnya. Saya tidak membawa kitab yang kuning, jadi saya tidak tahu halamannya berapa ya. Tapi ketemu ya. Di sini kitabnya kitab putih dan saya sekarang tidak pakai YouTube gitu, tapi cukup dengan menyoting kitabnya. Tapi sesekali saya perlihatkan pada jamaah, inilah para jamaah di Nurul Islam. Ya, masih cukup banyak yang antusias ngaji, ya. Dan kita sampai pada soal yang penting ini, bagaimana kita bermakmum dengan imam yang bacaannya tidak bagus. Maksudnya tidak bagus, tidak baik tajwidnya. Nanti ada orang yang dinamakan al-arad, ya. Lalu juga ada al-fagh. Itu nanti ada istilah-istilah tertentu, orang yang membacanya suka punya karakteristik tertentu. Gitu. Tertentu itu maksudnya tidak wajar, tidak tepatlah tampaknya. Ya. Apa? Wa fi sholatil qari'i khalfal ummiyi wa huwa man la yahsunul fatihata wa khalfal arad wal altagh wal alfagh. Bagaimana hukum kita bermakmum orang yang pintar baca Al-Quran tetapi menjadi makmum orang yang membaca Al-Qur'annya kurang bagus, padahal baca Fatihah. Seperti orang yang arad itu orang yang membacanya
huruf ta diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Membawa ca diulang-ulang gitu. Atau orang yang saruh hurufnya suka ketuker-tuker gitu. Itu nanti ada dua keterangan. Ada dua pendapat. Apakah sah atau tidak kita bermakmum seorang yang bagus bacaan Al-Qur'annya bermakmum dengan yang kurang bagus. Ahaduhuma yang pertama ya juz boleh, nggak masalah. Apa alasannya? Li'annahu ruknun min arkanis shalah fajaza lil qadiri alai ayat tamma bil ajiz anhu al qiyam. Karena itu bacaan Fatihah itu rukun dari sekian banyak rukun salat, maka bagi yang memang mampu ya untuk bermakmum maka boleh bagi yang mampu bermakmum dengan orang yang lemah untuk membaca Fatihahnya tadi. Kal qiyami sebagaimana lemahnya berdiri. Jadi dianggap sama status baca Fatihah dan berdirinya orang itu. Kalau boleh bermakmum dengan orang yang duduk, maka boleh juga bermakmum dengan orang yang baca Fatihahnya kurang bagus. Seperti tadi al-akhtah gitu ya. Dalam keterangan di bawah sih ada keterangan mengenai al-takh itu apa gitu ya. Kemudian arot itu apa gitu. Di bawah itu ada. Ya. Jadi kalau yang al-takh atau kalau yang arot itu yang suka mengurangi menambah-nambahi huruf. Yang tadi nastain dibaca nastatain. Alam taro kaifa ya, alam taro kaifa fa'ala dibaca huruf fa-nya itu berulang-ulang, alam taro kaifa fa gitu. Jadi padahal sih cuma dua, kaifa fa'ala rabbuka gitu ya. Jadi itu ini kalau di sini yang al-arad adalah huwallazi yudghimu ahadal harfaini fil akhar. Jadi orang yang menggabungkan dua huruf fayasqutu ahaduma sehingga yang satunya gugur gitu, malah menghilangkan gitu hurufnya itu gitu. Itu ada orang yang model begitu. Wa amal alfar fahuwa alladhi yuqallibur ra ghainan. Kan ada dalam Fatihah ada huruf ghin enggak? Tidak ada. Dalam ghairil ya. Ghairil ya. Dia baca bukan ghairil, tapi malah ditukar itu. Yuqallibur ra ghainan. Yang maksudnya rilnya itu kan ra ya. Diganti ghin. Ghairil ghairil gitu. Jadi begitu. Dulu saya punya teman SD itu namanya Mat Rosyid. Diajari ngaji oleh bapak saya untuk menyebut Robbir Firli. Kan Robbir Firli di sini tuh ro. Robbir Firli dia baca Robbir Firli. Susah. Ya. Ah kayak begitu tuh modelnya itu. Tapi ini justru ro yang diganti ghain atau diganti lam. Ghairil dibaca ghailil gitu. Berarti apa? Celat gitu. Ah, celat atau cedal gitu. Orang kalau anak kecil memang baca R-nya juga nggak jelas, tapi kalau udah dewasa masih juga ada orang celat. Ya, ghairil gitu. Mau ra tuh ra gitu. Ah, yang begitu itu memang sudah bawaannya begitu. Itu sah-sah saja karena memang begitu bisanya gitu. Cuman ya saya kok yakin Pak Jajab nggak mau tuh mencari imam yang begitu, yang celatkan gitu ya. Ya nanti ghairil ya tuh ro ya jangan ro gitu. Jadi ada model yang seperti itu. Kita kembali pada ureannya, ini kan catatan kaki tadi.
karena kita ingin negesin mengenai arad itu apa, al-fagh itu apa. Ya. Tetapi pendapat yang kedua, kalau yang pendapat pertama itu tetap boleh, ya tetap boleh bermakmum dengan yang begitu. Untuk pendapat yang kedua, la yajuzu tidak boleh. Kenapa? Li annahu yahtaju ayyatahammala qira'atahu wa huwa ya'jizu an dalika. Dia bertanggung jawab untuk menanggung bacaan orang-orang, long dia sendiri aja susah bawanya. Ya gimana mau nanggung bacaan orang, dia sendiri aja susah gitu. Itu alasannya itu. Alasannya tidak boleh bermakmum dengan imam yang cedal atau celat. Fala yajuzu ayyan tausiba litahammulikal imamil a'dham, maka tidak boleh untuk menggantikan menanggung sebagaimana imam yang utama gitu ya. Idza ajaza an tahammuli a'bail ummah, kalau dia lemah untuk menanggung para pembesar umat. Itu maksudnya apa ya? Tanggung jawab imam luar biasa. Tanggung jawab imam itu enggak sembarangan. A'ba'al ummah ayi akabirul ummah. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu juga memang penting ditanggung. Seandainya apa, ada tokoh masyarakat yang bahkan ustadz yang terlambat kan nggak bisa baca Fatihah akhirnya, bacaan dia ditanggung maksudnya. Lah nanggung bacaan tokoh sementara dia nggak sempurna kan gitu. Itu yang membuat pendapat ini menyatakan tidak sah bermakmum dengan orang yang celat. Sudah sampai di situ itu hubungan antara celat dan tidak. Nanti kita lanjutkan, masih agak panjang ini, untuk bagaimana orang yang sedang sholat sunat tiba-tiba dimakmumi sama orang yang sholat wajib, atau sebaliknya begitu. Jadi nanti aurenya begitu. Kalau tadi saya masbuk 3 rakaat, Pak Jipono udah rakaat tahiyat terakhir, karena sudah hampir salam ada saya malah nggak ikut. Akhirnya saya makmum Bang Endat gitu. Saya tepuk tapi saya tidak mendengar bacaan Bang Endat yang keras di rakaat pertama. Saya baca Fatihah sendiri, begitu rakaat kedua kok keras. Oh berarti dia sendiri terlambat 3 kali ya, 3. Oh berarti saya udah jamaah sama dia ya, berdua sama orang tadi apa sebelah kanan saya gitu. Saking pengennya tidak terlambat, saya masih pakai tas nih, nyangklong tas ini, sholatnya tadi langsung sholat aja gitu. Jadi itu bermakmum dengan Bang Endat yang tidak cedal, ya saya mantep aja ya. Bermakmum dengan orang yang tadinya makmum juga, sekarang sudah nggak makmum karena udah berdiri dia, sudah sendirian kan, boleh. Tapi kalau bermakmum dia masih makmum, ya nggak boleh. Gitu. Jadi kalau mau bermakmum jangan bermakmum sama makmum. Bermakmumlah dengan orang yang sendiri atau yang memang betul-betul dia jadi imam. Jadi sudah kita bahas soal itu. Lah ini yang akan diterangkan lagi tadi. Ya, kita baca aja sebelum ini. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, silakan Pak Surono. Nanti kalau tidak kita jeda di situ, nanti bagaimana hubungan kita imam antara makmum dan imam yang status sholatnya berbeda, satu wajib, satu sunnah. Gitu. Silakan Pak Surono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pilihan atau memang harus kita memperoleh? Pilihannya tadi kan ada bilang membolehkan kita terus bermakmum. Seandainya kita mufarokoh, tentu fadilah yang 27 derajat itu otomatis hilang kan? Terus ini yang ada yang mengatakan membolehkan, ada juga yang mengatakan tidak membolehkan karena tanggung jawab imam begitu besar
sedangkan dia menanggung bacaan sendiri aja nggak bisa, kenapa dia harus menanggung, apalagi menanggung makmum bacaannya? Kenapa di kitab ini diberitakan ya yang membolehkan itu? Nah, ini maksud penulis kitab apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi begini, ini kan selalu ada dua keterangan, satu boleh, satu tidak, satu boleh, tidak. Itu akhirnya apa? Akhirnya kita bisa memilih mana-mana yang mau kita pakai, gitu. Jadi ini kan soal furu'iyah, gitu ya, soal cabang-cabang yang satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Tapi kalau yang kaitan dengan imam batal dan kita mengerti betul waktu sholat batal, kita wajib mufaroqah saat itu juga. Pahalanya gugur berjamaah. Tapi kalau dia nggak mufaroqah, tidak sah sholatnya. Lalu mau ditimbang yang mana? Ya mendingan gugur jamaahnya, tetap sah sholatnya kan? Jadi begitu. Lah kaitan dengan beda-beda pendapat apa yang disampaikan ini kan tidak satu pendapat. Maksudnya apa? Maksudnya kita supaya punya pilihan, mau ngambil sikap yang mana ya dalam hal apapun, termasuk tadi. Artinya kalau diungkapkan banyak pendapat itu supaya apa? Oh kalau begitu dia ngikut pendapat yang itu, sehingga dia tetap terus gitu. Sementara saya tidak begitulah. Ini artinya apa? Dalam Islam itu sangat ditoleransi, sangat ditolerir untuk punya pendapat lain. Selama ada alasan, kan masing-masing ada alasannya. Ada alasannya. Pendapat ini boleh karena ini, pendapat itu nggak boleh karena begitu, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memilih, gitu. Sehingga kita bisa memilih mana yang memungkinkan kita jalankan. Dan yang paling bagus pilihannya yang terhindar dari kontroversi ini. Kan ini kontroversinya mengenai imam celat. Ya jangan pakai imam yang celat lah. Gitu. Ya kontroversinya kan mengenai imam yang tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Jangan pakai imam yang begitu, gitu. Jadi ini kan pilihan-pilihan supaya bagaimana bisa mengambil yang paling bijak, mengambil yang paling pas. Kira-kira begitu. Ya menyikapi pendapat-pendapat itu kemudian ini biasa kalau di Komisi Fatwa MUI sudah sangat biasa ini mengenai dialog-dialog ini, yang satu begini, yang situ begitu, dan akhirnya apa? Akhirnya kesimpulannya apa? Nanti MUI mengambil pendapat yang paling bijak dan disepakati. Demikian kajian kita, besok kita lanjutkan mengenai hukum orang bermakmum dengan orang yang sholat sunnah atau sebaliknya dengan sholat fardu tapi ternyata fardu asar padahal dia mau zuhur, gitu. Itu bagaimana nanti status ininya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.